Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data di dalam statistik. Yuk, disimak. Baik teman-teman, langsung saja kita ke rumusnya dengan mencari ukuran pemusatan data menggunakan Excel. Yang pertama, untuk menentukan banyak data, kita bisa menggunakan sama dengan count block data tunggal yang ada, tutup kurung, enter. Untuk menentukan median, kita bisa menggunakan rumus sama dengan median, buka kurung, blok, tutup kurung, lalu enter. Dan untuk menentukan modus, kita bisa menggunakan rumus sama dengan mode, buka kurung, blok, dan enter. Selanjutnya, untuk menentukan rata-rata atau mean, kita bisa menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, blok data, lalu enter. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah untuk mencari ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama itu ada jangkauan. Untuk menentukan jangkauan, kita harus mencari dulu data terbesar dan data terkecil. Data terbesar, kita bisa menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung, blok data, enter. Untuk mencari data terkecil, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, blok data, lalu enter. Untuk mencari jangkauan atau rank, kita bisa menggunakan rumus sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Lalu, untuk mencari hamparan atau jangkauan antar kuartil dengan rumus Q3, kuartil 3 dikurang kuartil 1, kita harus menentukan dulu kuartil 3 dan kuartil 1-nya teman-teman. Untuk menentukan kuartil, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kuartil, buka kurung, blok data, lalu ditambahkan dengan titik koma, 3, dan tutup kurung. Untuk mencari Q1-nya, sama dengan kuartil, buka kurung, blok data, bahkan titik 2, 1, tutup kurung, enter. Maka bisa kita hitung hamparannya atau jangkauan antar kuartil dengan menggunakan rumus sama dengan Q3 dikurang Q1. Selanjutnya, untuk mencari simpangan, rumus dari simpangan atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari hamparan. Maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan hamparan per 2. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Mungkin tadi ada yang ketinggalan, yaitu simpangan rata-rata atau deviasi rata-ratanya. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita akan menggunakan rumus yaitu sigma x dikurang x bar. Untuk menentukan sigma x dikurang x bar, maka kita perlu menambah tabel. Langkah pertama harus menentukan x barnya dengan menggunakan rumus average, buka kurung, blok semua data, lalu enter. Lalu selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Kita menggunakan rumus sama dengan ABS atau absolute agar suatu data itu tidak menjadi min. Klik nilai pertama dikurang dengan X bar, kita menggunakan F4 teman-teman. Agar ketika kita menarik nilai ini ke bawah, semua akan dikurang dengan X bar, enter. Selanjutnya, kita bisa mengetahui simpangan rata-rata berdasarkan rumus tadi sama dengan sigma dari X kurang X bar dibagi dengan N. N sama dengan count, lalu blok data, dan enter. N-nya 10 sama dengan sigma X kurang X bar per N. Itu 10. Dapat simpangan rata-rata 14,76. Selanjutnya kita akan mencari varian. Nilai varian bisa teman-teman masukkan rumus sama dengan var, buka kurung, blok data kita, lalu enter. Dan untuk simpangan baku, rumus dari simpangan baku kan akar dari varian. Maka kita sama dengan stdef, buka kurung, blok data, lalu enter. Dua angka di belakang koma ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari ukuran pemusatan data dengan data kelompok. Yang pertama, kita akan menghitung mean atau rata-rata. Dan rumus mean adalah sebagai berikut. Sigma dari Fi dikali Xi per sigma F. Untuk memasukkan ke dalam rumus, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai tengah atau Xi.
Untuk mencari nilai tengah, sama dengan buka kurung 38 tambah 46 tutup kurung per 2. Selanjutnya, FI dikali X dan sama dengan FI atau jumlah frekuensi dikali dengan titik tengah yang telah kita dapatkan tadi. Selanjutnya, teman-teman bisa mentotalkan ini dengan menggunakan rumus sum. Blok data lalu enter. Maka, bisa teman-teman langsung masukkan ke dalam rumus men sama dengan 4223 dibagi dengan n. Maka akan didapatkan men atau rata-rata dari data tersebut adalah 70,38. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mencari median dari data kelompok ini. Rumus yang kita gunakan yaitu median sama dengan tepi bawah ditambah setengah n dikurang f dibagi frekuensi dikali interval atau panjang kelas. Untuk mencari frekuensi kumulatif 5, di bagian sini kita bisa menggunakan 5 ditambah dengan 8. Lalu teman-teman bisa menarik ini ke bawah. Selanjutnya, untuk menentukan kelas median, kita harus mencari dulu setengah dari n, yaitu 30. 30 terdapat dalam frekuensi kumulatif yang ini, di dalam data 65 sampai 73. Ini adalah kelas median, teman-teman. Baik, selanjutnya kita tentukan TB. TB yaitu dari tepi bawah kelas median kita, yaitu 64,5. Lalu setengah N yaitu 30. Lalu F atau frekuensi kumulatif. Nah, di sini saya ingin menambahkan teman-teman untuk memudahkan, teman-teman bisa membuat ini FKS. S ini yaitu frekuensi sebelumnya. Kelas median kita itu ada di kelas 31, teman-teman. Dan untuk di dalam rumus kita membuatkan FKS atau frekuensi sebelumnya yaitu 20. Lalu I yaitu 9. Lalu untuk FE 60. Median TB 64,5 ditambah dengan, kita selesaikan yang di dalam kurung, teman-teman, sama dengan setengah N dikurang dengan frekuensi sebelumnya tutup kurung dibagi dengan frekuensi 0,167 dikali dengan kelas interval atau 9. Maka di sini 64,5 ditambah dengan 1,5. Maka kita mendapatkan hasil 66. Jadi, median dari data tersebut adalah 66. Baik, selanjutnya adalah modus data kelompok. Tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dan dikali dengan kelas interval. Untuk menentukan modus, kita harus menentukan dulu kelas modusnya, yaitu melalui frekuensi yang paling sering muncul, ada di rentang 74 sampai 82. Dari kelas modus ini diketahui tepi bawahnya itu 73,5. Lalu untuk D1, maka frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi di atasnya atau frekuensi sebelum kelas modus. 15 dikurang 11. Untuk mencari D2, frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelahnya. Selanjutnya adalah kelas interval, yaitu 9. Setelah itu, baru kita bisa menentukan nilai modusnya, teman-teman. Sama dengan TB 73,5 ditambah buka kurung D1 4 dibagi dengan D1 tambah D2 yaitu 9 tutup kurung dan dikali dengan kelas interval yaitu 9. Maka modusnya adalah 77,5. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk untuk mencari ukuran penyebaran data kelompok. Saya sudah menyediakan data sebagai berikut dan teman-teman silahkan bikin tabel seperti yang sudah saya bikin. Di sini kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi ini dan yang kedua frekuensi ini ditambah dengan ini frekuensi setelahnya. Lalu bisa teman-teman tarik ke bawah.
Untuk XI adalah nilai tengah atau midpoint. Sama dengan di dalam kurung 70 ini tambah dengan nilai kedua, tutup kurung, bagi dengan 2. Maka akan didapatkan nilai tengahnya 71. Untuk yang ketiga, kolom ketiga, yaitu nilai FI dikali XI, yaitu nilai frekuensi dikali dengan XI atau nilai tengah. Maka langsung saja teman-teman tarik ke bawah. Selanjutnya adalah XI dikurang dengan X bar. Di sini kita belum mengetahui berapa X barnya kan teman-teman. Maka kita bisa bikin dulu X bar atau men. Rumus men kan sigma dari FI dikali XI per sigma F. Maka di sini karena sigma dari FI dan XI sudah kita dapatkan, langsung saja sama dengan 7700 dibagi dengan sigma F. Total N atau total data kita. Nah, untuk mendapatkan nilai mutlak dari XI kurang X bar, maka teman-teman bisa langsung saja memasukkan rumus absolut. Rumus absolut ini untuk memunculkan nilai mutlaknya dari XI kurang X bar. Absolut buka kurung XI 71 kurang dengan X bar. Nah, di bagian X bar kita F4 teman-teman, agar dia tidak berpindah ke bawah ketika kita tarik rumusnya. Seperti ini. Ketika kita tarik ke bawah, selanjutnya adalah FI dikali XI kurang X bar. Langsung saja FI frekuensi dikali dengan nilai mutlak dari XI kurang X bar, yaitu ini. Ditarik. Lalu nilai mutlak dari XI kurang X bar pangkat 2. Langsung saja teman-teman bisa menggunakan rumus XI kurang X bar yang ini. Pangkat 2. Enter. Selanjutnya FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2. Maka sama dengan FI yang ini pangkat 2. Enter. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai ini, langsung kita mengisi ukuran statistiknya. Yang pertama, jangkauan atau rank. Jangkauan atau rank bisa didapatkan dari XI, X terbesar dikurang dengan X terkecil, atau nilai tengah terbesar dikurang dengan nilai tengah terkecil, yaitu 83 dikurang dengan 71. Kita mendapatkan rank atau jangkauannya adalah 12. Selanjutnya adalah hamparan. Nah, untuk mendapat rumus dari hamparan atau jangkauan antar kuartil adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Untuk mendapatkan nilai dari kuartil 3, maka kita perlu menghitung kembali. Kuartil 3 sama dengan, kita cari dulu. Untuk rumus kuartil 3 adalah tepi bawah sebagai berikut. Tepi bawah ditambah dengan 3 dikali N per 4 dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikali dengan I atau panjang kelas. Maka di sini kita bisa mencari dulu kelas dari kuartil 3. Kelas kuartil 3 kita bisa mendapatkan dengan 3 dikali dengan N atau total data dibagi dengan 4. 4 ini sudah ketentuan ya teman-teman, sudah rumus dari kuartil sendiri. Nah, kelas kuartil adalah 75. Teman-teman bisa melihat dari frekuensi kumulatifnya, 75 berada di kelas 90. Ini masih 60 dan ini 90. Di dalam 90 adalah ada kelas kuartil. Kita bedakan warnanya teman-teman, biar jelas. Nah, jika sudah mendapatkan kelas, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu TB sama dengan
TB, tepi bawah dari kelas kuartil, yaitu 79 dikurang 0,5. 79 kurang 0,5, 78,5 ditambah dengan buka kurung lagi karena kita akan membaginya nanti. 3 dikali N dibagi dengan 4. Maka karena sudah kita dapatkan nilai 3 dikali N bagi 4 yaitu 75 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum dari kelas kuartil 3 yaitu 60. Kita tutup kurung dulu, baru kita bagi dengan frekuensi kelas kuartil yaitu 30. Tutup kurung lagi. Lanjut kita kali dengan panjang kelas atau interval kelas. Kita kali dengan dari 79 ke 81 yaitu ada 3. Kita kali dengan 3. Lalu enter. Maka nilai dari kuartil 3-nya adalah 80. Sama dengan cara tersebut, kita untuk mencari kuartil 1. Kuartil 1. Kita cari dulu kelas dari kuartil 1, yaitu dengan 1. Kalau tadi 3, kuartil 3 dikali N per 4, sekarang 1 dikali N. 1 dikali dengan N atau banyak data dibagi dengan 4. Seperti yang tadi, 4 sudah ketentuan ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan ke rumus, yaitu sebagai berikut. Kelas dari kuartil 1 adalah 25. Frekuensi kumulatif 25 ada pada ini. Sebelum kita menentukan memasukkan datanya, kita pastikan dulu ini. Kenapa 30? Karena nilai 25 kuartil 1 ada pada kelas ini. Kelas 30. Maka langsung saja kita masukkan sama dengan TB. TB adalah tepi bawah dari kelas kuartil 1, yaitu 73 dikurang 0,5. Maka 72,5 kita buka kurung, ditambah buka kurung 2 karena kurung yang kedua itu digunakan untuk mengurang dulu baru membagi. 1/4 1 dikali N dibagi 4, kita sudah memperoleh nilainya yaitu 25 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 20. Tutup kurung. 20 tutup kurung dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 1 yaitu 20. Tutup kurung, langsung kita kali dengan panjang kelas atau panjang kelas intervalnya yaitu 3. Maka kita mendapatkan nilai dari kuartil 1 adalah 74. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai hamparan, rumusnya adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Langsung saja, hamparan 80 dikurang dengan 74. Hamparannya atau jangkauan antar kuartilnya adalah 6. Lanjut kita masuk ke simpangan kuartil. Rumus dari simpangan kuartil sendiri adalah setengah dari Q3. Rumus dari simpangan semi kuartil adalah setengah dari Q3 kurang Q1. Maksudnya setengah dari hamparan. Maka langsung saja sama dengan setengah kali hamparan. Setengah kali hamparan yaitu 3. Simpangan semikuartil kita adalah 3. Selanjutnya deviasi rata-rata. Rumus dari deviasi rata-rata yaitu sebagai berikut. SR sama dengan sigma dari FI dikali nilai mutlak dari XI kurang X bar dibagi dengan sigma F. Maka karena nilai sigma FI dikali XI kurang X bar sudah kita dapatkan, maka langsung saja di sini deviasi rata-ratanya sama dengan yang ini, FI dikali nilai mutlak dari XI kurang X bar dibagi dengan sigma F atau total N kita. Maka deviasi rata-ratanya adalah 3.
Selanjutnya untuk mencari varian kita dapatkan dari sigma F ini. Sigma dari Fi dikali dengan nilai mutlak Xi kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F. Maka langsung saja kita cari di sini, sama dengan 27.000 dibagi dengan sigma F atau N kita. Maka variannya adalah 270. Maaf teman-teman, sebelumnya ini bukan standar baku. Saya ada salah. Ini adalah simpangan baku. Nah, karena rumus dari simpangan baku ini adalah sigma F dikali dengan nilai mutlak dari Xi kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F atau nilai N, maka artinya simpangan baku ini bisa kita dapatkan dengan rumus sama dengan SQRT. SQRT ini gunanya untuk memunculkan tanda akar, teman-teman. Maka akar dari varian, akar dari 270. Buka kurung 270, lalu enter. Kenapa akar dari varian? Karena rumus varian kan F sigma dari F dikali nilai mutlak X kurang X bar pangkat 2 per N, maka simpangan baku adalah akar dari varian, akar dari rumus tersebut. Kita ambil saja dua angka belakang koma, teman-teman. Maka kita mendapatkan simpang bakunya adalah 16,43. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dadah!